Beda tawakal dengan taslim. Kalau tawakal manusia yang proaktif kepada Allah, tapi kalau taslim Allah yang proaktif kepada manusia. Perumpamaannya adalah seperti seorang bayi. Bayi begitu pasrahnya kepada orang tuanya, sehingga sang bayi menangis saja orang tuanya sudah tahu bahwa bayi itu lapar atau haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa di mana saja Anda berada, setiap manusia pasti akan menghadapi masalah, mulai dari tingkatan orang awam sampai para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam sholat ada ikhtiar, dan di dalam sabar ada kepasrahan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 tingkatan kepasrahan. Tingkatan yang kepasrahan yang pertama adalah disebut dengan tawakal. Ini yang dilakukan oleh para hamba pada umumnya, di mana dalam tawakal ini mengandung ikhtiar dan doa. Yang proaktif manusia, seorang hamba. Jadi tawakal bukan hanya sekedar kepasrahan tanpa ikhtiar, berdiam diri dan lain sebagainya, tapi dia membutuhkan satu usaha. Baru kemudian dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang kedua disebut dengan taslim. Beda tawakal dengan taslim. Kalau tawakal manusia yang proaktif kepada Allah, tapi kalau taslim Allah yang proaktif kepada manusia. Perumpamaannya adalah seperti seorang bayi. Bayi begitu pasrahnya kepada orang tuanya, sehingga sang bayi menangis saja orang tuanya sudah tahu bahwa bayi itu lapar atau haus. Maka kepasrahan yang total kepada orang tua, sehingga bayi ini dicintai oleh orang tuanya, bahkan wangi dicium bayi, tidak mandi sehari pun dia wangi. Itulah orang yang memiliki kepasrahan taslim. Jadi cukup memberikan bahasa isyarat, dia menangis kepada Allah di tengah malam, turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga lebih dahsyat lagi, yang disebut dengan tafwid, di mana seorang hamba cukup total menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa memberikan isyarat apapun, Allah akan memberikan pertolongan. Di sini Allah maha proaktif lagi pada seorang hamba yang menyerahkan diri secara tafwid, seperti seorang janin dalam rahim ibunya. Dia tidak perlu berteriak, tidak perlu menangis, begitu lapar, haus, langsung nutrisi tersuplai pada bayi tersebut. Karena itulah di dalam surat An-Nisa ayat 37 Allah berfirman, Qala ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, dari mana semua makanan ini? Dari mana semua hidangan ini? Kata Maryam, huwa min indillah. Inilah tafwid, kepasrahan total, sehingga tidak perlu dengan bahasa isyarat pun Allah akan menurunkan pertolongannya kepada seorang hamba. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.